Ardi dan Pak Aris, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang perencanaan kawasan pesisir Pantai Kenjeran, Surabaya. Berikut, tim kami itu Azahra NRP 83, Tio NRP 85, Raja NRP 89, saya sendiri NRP 96, Raka NRP 106, Gebi NRP 7002, dan Pace NRP 7003. Untuk outline pembahasannya ini ada 6, yaitu pendahuluan, tujuan sasaran, ruang lingkup, gambaran umum kawasan, potensi dan permasalahan, dan konsep perencanaan kawasan. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Jadi untuk pendahuluan ini, Surabaya adalah kota dengan banyak keistimewaan alam di dalamnya. Salah satunya adalah posisi Surabaya yang terletak di tepi pantai di sisi timur laut Pulau Jawa dan berdekatan dengan Pulau Madura di sisi utara. Berdasarkan RDTRUP 3 Tambak Wadi, koridor Pantai Kenjeran ditetapkan sebagai kawasan sentra jasa dan wisata bahari. Berikut adalah 3 rumusan masalah yang kami dapat, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi existing koridor Jalan Pantai Kenjeran. Yang kedua adalah bagaimana kondisi koridor Jalan Pantai Kenjeran yang seharusnya jika ditinjau dari peraturan yang ada. Untuk yang ketiga adalah apa saja potensi dan masalah yang berada di koridor Jalan Pantai Kenjeran. Sekarang kita masuk ke tujuan dan sasaran. Untuk tujuannya adalah merevitalisasi serta menghidupkan kembali Taman Hiburan Pantai atau THP Kenjeran dan destinasi kuliner ikan asap kembali ke pariwisata di Pantai Kenjeran. Untuk sasaran itu ada 3. Yang pertama itu mengetahui kondisi existing koridor Jalan Pantai Kenjeran. Yang kedua mengetahui kondisi koridor Jalan Pantai Kenjeran ketika sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Yang ketiga adalah mengetahui potensi dan masalah yang berada di koridor Jalan Pantai Kenjeran. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup. Jadi untuk ruang lingkup Jalan Pantai Kenjeran ini merupakan bagian dari kawasan Kecamatan Bulak. Untuk luas wilayahnya adalah 76.000 atau sekitar 7,6 hektar yang terdiri dari lahan terbangun 4,5 hektar, untuk lahan tidak terbangun 3,1 hektar. Untuk batas-batas kawasan itu di bagian utara adalah Selat Madura, untuk selatan itu adalah Jalan Pantai Lama dan Jembatan Surabaya, untuk bagian baratnya adalah Perumahan Mentari Kenjeran, dan untuk di bagian timurnya adalah Selat Madura. Ya, selanjutnya kita masuk ke gambaran umum kawasan. Bisa di next, Pin. Pertama ada kriteria kawasan terukur, dengan yang pertama ada ketinggian. Bisa di next. Di sini jarak dari bandara, dari koridor itu sekitar 16,19 km, di luar radius 15 km, sehingga tidak ada ketentuan ketinggian maksimum. Bisa di next. Nah, ini untuk Sky Exposure Plan, data mengenai lebar bangunan, bisa di next. Selanjutnya, optimasi harga dengan data KDB maksimum serta KLB maksimum yang terlampir. Bisa di next. Selanjutnya, ini ada luas bangunan, dan ini ada beberapa contoh bangunan. Bisa di next. Nah, untuk harga lahan itu sekitar 5 juta sampai 15 juta per meternya, dan harga konstruksi itu sekitar 2.750.000 per meternya. Jadi next. Untuk keamanan dari bahaya kebakaran, ini jenis penggunaan lahan yang ada, perdagangan jasa, serta permukiman kepadatan tinggi, dan untuk tinggi bangunan sekitar 2-5 meter. Jadi next. Nah, ini untuk luas lantai dari bangunan-bangunan yang ada di koridor Pantai Kenjeran. Bisa di next. Di next ya. Oke, selanjutnya ada pemunduran. Nah, ini ada beberapa garis sempadan muka bangunan, samping, belakang, dan juga jarak antar bangunan. Bisa di next. Bisa di next. Nah, ini ada contoh satu bangunan di mana memiliki garis sempadan muka bangunan sekitar 1 meter dengan garis samping itu sekitar 1 meter dan garis sempadan belakang bangunan tidak berjarak atau 0 meter. Bisa di next. Langsung ke selanjutnya. Nah, selanjutnya jarak antar bangunan di mana memiliki rumus sebagai berikut. Bisa di next. Nah, ini contoh jarak antar bangunan di bangunan pertama, di mana di sini bangunan yang ada di gambar ini seharusnya memiliki jarak antar bangunan sekitar 3 meter, namun di kondisi existing ini tidak memiliki jarak antar bangunan. Di next. Selanjutnya ada intensitas pemanfaatan lahan. Nah, ini ada jenis penggunaan lahan dan juga luasnya.
Bisa di next. Ini untuk peta land use dari koridor perencanaan wilayah kami. Bisa di next. Ini ada peta bangunan sampel. Bisa di next. Nah, ini untuk tabel intensitas pemanfaatan lahan, di mana ada luas bangunan, luas lahan, dan jumlah lantai. Nah, ini terlampir. Bisa di next. Selanjutnya. Selanjutnya ada peta intensitas pemanfaatan lahan. Bisa dilihat di peta berikut. Yang selanjutnya ada selubung bangunan. Oke, untuk yang pertama ada jumlah lantai. Pada umumnya di wilayah perencanaan kami ini memiliki rumah jumlah lantai yakni 1, sedangkan untuk bangunan rumah yang 2 lantai itu merupakan bangunan permukiman warga. Jadi next. Nah, untuk tinggi bangunan itu berkisar yang untuk berlantai 1 itu sekitar 3-5 meter, sedangkan untuk berlantai 2 sekitar 6-10 meter. Jadi next. Untuk luas lahan, untuk luas lahan ini dibagi menjadi 3. Berikut pembagian bloknya. Jadi next. Dan ini ada pembagian luas lahan per subzona dengan data luasnya. Yang selanjutnya ada Rumija. Bisa di next. Nah, ini ada data lebar Rumija, bahu jalan, dan jumlah lajur yang ada di koridor perencanaan kami. Selanjutnya ada geometri jalan, di mana ada geometri jalan untuk 3 lajur dan ada yang untuk 2 lajur. Dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya ini ada salah satu geometri jalan ini di Jalan Kejauhan Lor, gang 1-5. Yang selanjutnya ada garis sempadan bangunan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kriteria tidak terukur. Yang pertama ada figure ground, ini jenis tipologi void yang terbagi menjadi sistem terbuka linear. Jadi next. Selanjutnya urban void. Selanjutnya, untuk linkage atau pola jaringan jalan pada koridor Pantai Kenjeran ini merupakan pola bentuk kolektif yang diantaranya merupakan compositional form. Bisa di next. Untuk places, terdapat elemen-elemen perancangan. Untuk elemen pertama yaitu paths, yang kedua ada edges, dan yang ketiga ada nodes. Untuk aksesibilitas menuju daerah perencanaan dapat dilalui dengan mudah karena banyaknya arah jaringan jalan. Bisa di next. Untuk kualitas visual dari masa bangunan Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan sekitarnya itu mempunyai style vernacular. Bangunan adalah rumah tinggal yang dipergunakan sebagai tempat berdagang di bagian ruang depan. Untuk identity, tidak terdapat gedung-gedung tinggi seperti tengah kota, dan menjadi ciri khas kawasan dan menarik minat pengunjung di kawasan ini. Bisa di next. Untuk masyarakat yang hidup di kawasan koridor Pantai Kenjeran ini berkehidupan dengan mengolah dan menjual berbagai komoditas perikanan. Ketersediaan ruang terbuka hijau di koridor Pantai Kenjeran ini tergolong kurang karena mayoritas lahan merupakan lahan terbangun. Next. Nah, kemudian ada image of environment. Yang pertama ada pembentukan identitas. Ini ada data mengenai kota Surabaya yang dilampirkan di tabel berikut. Yang kemudian ada potensi, di mana Pantai Kenjeran termasuk dalam kategori pariwisata alam bahari karena memiliki potensi pantai dan laut yang khas. Bisa di next. Yang selanjutnya ada unsur lingkungan. Yang pertama ada path, di mana jalur sirkulasi utama yang ada yakni jalan Kejawanan dengan lebar 5 meter dan panjang 350 meter. Bisa dilihat di peta berikut. Untuk landmark, ini ada marka tanah, tenggara tanah, dan mercu tanda atau tenggaran yang merupakan suatu ciri khas dari kawasan koridor Pantai Kenjeran ini. Bisa di next di peta berikut. Selanjutnya ada nodes. Nodes ini merupakan berada di sepanjang jalan Pantai Kenjeran, yakni ada Masjid Kejauhan Lor 3 dan sarana perdagangan dan jasa. Next. Selanjutnya ada edge.
di mana merupakan batas wilayah yang mempunyai peranan sebagai pemutus suatu kontinuitas. Bisa dilihat, ini ada batas-batas di barat, timur, utara, dan selatan dari koridor perencanaan kami. Jadi next. Selanjutnya ada distrik, di mana adalah daerah dalam kota yang timbul dalam imajinasi masyarakat. Dijelaskan dalam peta berikut. Selanjutnya, untuk wujud identitas, yang pertama ada penglihatan, di mana ada beberapa ciri khas di mana disampaikan dalam gambar berikut. Ada 3 gambar. Bisa di next. Kemudian ada dari pendengaran, dari penciuman, dan dari suasana. Dengan ciri khas masing-masing. Selanjutnya ada kesan ruang. Di mana yang pertama ada territories of space. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, wilayah koridor Pantai Kenjeran dan sekitarnya dikategorikan menjadi 2 macam. Untuk sepanjang Taman Hiburan Pantai Kenjeran termasuk dalam internal order, dan ini dibatasi langsung oleh tembok-tembok sehingga tidak berhubungan langsung dengan yang di dalam. Bisa di next. Sedangkan untuk kampung nelayan termasuk ke dalam external order dikarenakan ruang luar ini berhubungan langsung dengan jalan, khususnya di jalan Gang Kejauhan Lor. Bisa di next. Untuk proporsi dan skala bisa dilihat geometri untuk jalannya di gambar berikut. Bisa di next. Bisa di next. Yang kemudian ada enclosure of space berdasarkan nilai D per H dari proporsi dan skala sebelumnya. Koridor Pantai Kenjeran ini memiliki semua tingkatan sense of enclosure. Bisa di next. Untuk tingkatan sense of enclosure yang kedua, atau ada rasa ruang enclosure berada di Jalan Pantai Kenjeran yang memiliki 2 lajur. Bisa di next. Oke, mungkin selanjutnya ada potensi dan permasalahan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke aspek internal. Jadi untuk aspek internal ini ada yang pertama itu adalah pengolahan ikan asap. Potensinya adalah terdapat sentra pengolahan ikan asap yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat setempat, yaitu menjadi strength 1. Untuk yang kedua adalah risiko bencana alam yang menjadi masalah, itu rapatnya jarak antar bangunan meningkatkan risiko kebakaran dan mempercepat penyebaran api yang menjadi weakness 1. Dan untuk yang ketiga adalah landmark. Untuk landmark ini ada potensi dan masalah. Untuk potensinya itu adalah terdapat taman hiburan pantai THP Kenjeran yang menjadi destinasi wisata lokal serta dapat mendukung perekonomian masyarakat yang menjadi strength 2. Untuk masalahnya adalah hanya terdapat 1 landmark pada wilayah penelitian yang menjadi weakness 2. Untuk yang keempat adalah ruang milik jalan atau rumija. Yang menjadi masalah itu adalah tingginya mobilitas kendaraan namun tidak didukung dengan lebar jalan yang memadai yang menjadi weakness 3. Untuk yang kedua adalah tidak adanya jalur pejalan kaki pada koridor Jalan Pantai Kenjeran yang menjadi weakness 4. Untuk yang aspek internal kelima ini adalah persampahan. Menimbulkan masalah itu minimnya fasilitas persampahan di koridor Jalan Pantai Kenjeran yang menjadi weakness 5. Untuk yang keenam adalah ruang milik jalan atau rumija juga. Ini sudah dibahas di sebelumnya. Untuk yang ketujuh adalah enclosure and territories of space. Itu yang menjadi masalah adalah terdapat bangunan permukiman di Jalan Pantai Kenjeran dan Kejauhan Lor yang menempel langsung dengan badan jalan yang menjadi weakness 7. Selanjutnya masuk ke aspek eksternal, di mana yang pertama ada aksesibilitas, di mana potensinya yaitu mudahnya aksesibilitas menuju daerah perencanaan yang dilalui oleh banyak kendaraan dan banyak arah yang menjadi opportunity 1. Terus yang kedua ada image of environment atau penglihatan, di mana masalahnya ada terdapat pedagang kaki 5 yang membuka lapak pada jalur pejalan kaki yang menjadi threat 1. Next. Lalu untuk materi SWOT-nya sendiri, yaitu yang pertama perkalian dari strength dan opportunities. Yang pertama yaitu pembangunan sentra UMKM khususnya olahan ikan asap pada wilayah penelitian. Lalu yang kedua yaitu strategi pembangunan fasilitas umum seperti halte bis wisata, papan informasi, dan lain-lain. Transportasi yang dapat menunjang pergerakan wisatawan ke destinasi taman hiburan THP Kenjeran dan destinasi wisata sekitarnya menjadi S2 dan O1. Lalu untuk yang W2 dan O1 itu pertama yaitu pembangunan landmark baru sentra UMKM pada wilayah penelitian yang dapat menarik wisatawan dengan memanfaatkan kemudahan akses menuju destinasi wisata. Lalu yang kedua ada pelebaran badan jalan serta pembangunan jalur pejalan kaki di sepanjang koridor Jalan Pantai Kenjeran pada wilayah penelitian yang menjadi W3, W4, W7, dan O1. Lalu yang
Yang kelima yaitu ada pembangunan sentra UMKM untuk masyarakat yang dapat menjual pengolahan ikan asap yang menjadi S1 dan T1. Lalu strategi yang keenam yaitu pembangunan gerai souvenir di Taman Hiburan Pantai Kenjeran yang menjadi S2 dan T1. Lalu yang ketujuh yaitu penambahan fasilitas persampahan di sepanjang koridor Jalan Pantai Kenjeran yang menjadi W5 dan T1. Lalu yang ke-8 ada pembangunan sentra UMKM terpadu pada wilayah penelitian yang menjadi W6 T1. Dan yang terakhir ada pembangunan fasilitas pemadam kebakaran seperti hidran yang menjadi W1 dan T1. Next. Selanjutnya masuk ke konsep perencanaan kawasan. Next. Berikut adalah visi dan misi pembangunan kawasan. Di mana visi adalah menghidupkan kembali Taman Hiburan Pantai atau TPH Kenjeran dan destinasi kuliner ikan asap dan asap kembali para wisata di Pantai Kenjeran untuk menarik wisata lokal. Untuk misinya ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Meretivilik, serta menghidupkan kembali Taman Hiburan Pantai Kenjeran serta pembangunan destinasi kuliner ikan asap. Yang kedua menata kembali persamaan peruntukan ruang dan intensitas bangunan pada koridor Jalan Pantai Kenjeran. Yang ketiga ada melibatkan terciptanya kontribusi dari masyarakat dalam pengembangan Taman Hiburan Pantai Kenjeran serta pembangunan destinasi kuliner ikan asap. Next. Untuk strategi perancangan, pertama ada pembangunan sentra UMKM khususnya olahan ikan asap pada wilayah penelitian. Yang kedua pembangunan fasilitas umum, transportasi yang dapat menunjang pergerakan wisata ke destinasi hiburan Pantai Kenjeran dan destinasi wisata sekitar. Yang ketiga ada pembangunan landmark baru serta UMKM pada wilayah penelitian yang dapat menarik wisatawan dengan memanfaatkan kemudahan akses menuju destinasi wisata. Yang keempat pelebaran badan jalan serta pembangunan jalur jalan kaki di sepanjang koridor Jalan Pantai Kenjeran pada wilayah penelitian. Yang kelima ada pembangunan sentra UMKM untuk masyarakat dapat menjual pengolahan ikan asap. Yang keenam ada pembangunan gerai souvenir di Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Yang ketujuh ada penambahan fasilitas persampahan di sepanjang koridor Jalan Pantai Kenjeran. Yang kedelapan ada pembangunan sentra UMKM terpadu pada wilayah penelitian. Dan yang terakhir pembangunan fasilitas pemadam kebakaran serta seperti hidran. Selanjutnya ada perancangan struktur tata bangunan dan lingkungan. Yang pertama untuk konsep struktur kawasan menurut Mariani tahun 1991, syarat-syarat dalam suatu daya tarik wisata. Yang pertama ada what to see, di tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata. Yang kedua what to do, di tempat tersebut harus disediakan fasilitas rekreasi. Yang ketiga what to buy, tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja. Dan yang terakhir what to arrive, di dalamnya termasuk aksesibilitas dari lokasi tersebut. Next. Untuk wisata kuliner sendiri berasal dari istilah food tourism, yaitu kunjungan suatu tempat yang merupakan produsen dari suatu bahan makanan. Dan sedang fungsi dan tujuan dari pariwisata kuliner yang pertama menjadi pusat pengalaman berwisata bagi wisatawan, kemudian menjadi pembentuk identitas yang signifikan pada masyarakat. Yang ketiga sebagai produk wisata budaya kreatif. Jadi next. Untuk konsep struktur lingkar kawasan ini bisa dilihat dari gambar berikut. Bisa di next. Ini hasil analisis dari struktur linkage, di mana yang pertama ada jalur pedestrian, ada taman hiburan pantai, dan sentra kuliner ikan asap yang menjadi pusat dalam lokasi kami. Bisa di next. Untuk arahan pengembangan struktur yang pertama dari atraksi wisata, pada wilayah koridor Pantai Kenjeran terdapat 2 pusat attraction, yakni sentra kuliner ikan asap dan taman hiburan pantai. Untuk aksesibilitas, ini akan dilakukan pengembangan fasilitas umum untuk transportasi dan juga destinasi wisata sekitarnya. Selanjutnya, yang ketiga amenities atau fasilitas. Rencana pengembangan di fasilitas di wilayah koridor Jalan Pantai Kenjeran adalah penambahan fasilitas persampahan dan juga fasilitas pemadam kebakaran berupa hidran. Untuk ancillary atau pelayanan tambahan, ini seperti lembaga yang bermanfaat bagi para wisatawan karena mereka akan dimudahkan dengan berbagai dukungan layanan. Ini diperlukan sinergitas antara pemerintah dan juga pengelola destinasi wisata juga kelompok masyarakat. Selanjutnya,
Untuk arahan pemanfaatan ruang kawasan bisa dilihat KDB maksimum dan KLB maksimum berdasarkan bangunan lahan yang ini untuk ketinggian maksimum tinggi bangunan. Selanjutnya ada arah tata bangunan dan lingkungan. Yang berikut merupakan peta dari pengaturan petak lahan yang seperti di gambar berikut untuk keterangannya. Next. Yaitu pengaturan bangunan di sini dibagi menjadi 3 klasifikasi. Untuk yang pertama yaitu campuran, yang kedua permukiman, dan yang ketiga yaitu perdagangan dan jasa. Next. Selanjutnya ada pengaturan ketinggian bangunan yang dimana wilayah perencanaan di sini tidak termasuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP dikarenakan berada pada radius di luar 15 km. Next. Nah, berikut arahan fasada atau langgam untuk arahan pengembangan fasada pada wilayah perencanaan yang direncanakan agar menjadi taman mini untuk warga setempat maupun pengunjung dari luar kota atau luar daerah. Untuk lokasinya sendiri yaitu terletak di RTH yang tepatnya berada di sebelah Masjid Al-Idris. Terdapat adanya RTH yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi taman kecil sebagai fasilitas para warga seperti olahraga, bermain, dan lain-lain. Selain itu, RTH di sini dapat digunakan untuk menyaring sampah dari luar agar tidak masuk ke Pantai Kenjeran itu sendiri. Next. Selanjutnya untuk arahan skyline kawasan, untuk ilustrasi skyline-nya bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Sekarang kita masuk ke arahan kualitas visual kawasan. Jadi untuk arahan kualitas visual kawasan itu definisinya itu ada 2 dari Cullen dan Bentley yang dijabarkan sebagai berikut. Untuk yang ketiga itu arahan kualitas visual kawasan itu menurut Blair itu ada 3 yang menjadi pedoman dari arahan kualitas visual kawasan wilayah penelitian kami. Itu ada yang pertama itu vividness atau kemudahan diingat. Untuk yang kedua ada intactness atau integrasi komponen alam dan pembuatan bebas dari gangguan visual. Yang ketiga adalah unity atau harmonisasi objek visual. Untuk vividness ini contohnya ini adalah sebagai berikut yang yaitu pembangunan gapura yang menjadi kemudahan diingat dari Pantai Kenjeran. Untuk yang kedua adalah intactness atau integrasi komponen alam dan buatan bebas dari gangguan visual ini adalah contoh pembangunan THP atau revitalisasi THP sendiri. Untuk vividness ini adalah kemudahan diingat yaitu toko-toko dari sentra UMKM yang disusun sedemikian rupa menjadi sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke arahan perencanaan sirkulasi dan parkir kawasan. Next. Jadi pada wilayah perencanaan kami itu memakai alat parkir meter, di mana di sana tidak membutuhkan tukang parkir agar lebih efisien. Nah, nanti parkir meternya akan dipasang di beberapa titik di kawasan koridor di Pantai Jalan Kenjeran. Next. Selanjutnya yaitu rencana sirkulasi jalan, di mana berikut adalah peta dari sirkulasi jalannya, bahwa rancangan rencana jalur pejalan kaki dibuat untuk mempermudah akses menuju ke berbagai elemen yang pada koridor Jalan Pantai Kenjeran. Next. Lalu yang ketiga ada rencana jalur pejalan kaki dan sepeda, di mana rancangannya nanti akan diberi pembatas untuk pemisah antara pengendara roda 2 maupun roda 4. Next. Nanti di jalur pejalan kaki di sendiri terdapat street furniture, di mana yang pertama ada lampu penerangan jalan atau PJU. Nanti akan didesain dengan desain yang cukup unik dan klasik, yang akan mempercantik kawasan koridor Jalan Pantai Kenjeran dan kawasan THP. Next. Yang kedua nanti akan ditambahkan street furniture berupa petunjuk untuk mempermudah tunanetra di sepanjang kawasan Jalan Pantai Kenjeran atau THP. Next. Yang ketiga akan diberi pembatas seperti pagar hijau di sepanjang koridor Jalan Pantai Kenjeran. Next. Lalu akan diberi juga tong sampah di sepanjang pedestrian kawasan koridor, di mana ada 3 jenis, yaitu
sampah organik, sampah non-organik, sampah berbahaya dan beracun. Next. Berikut adalah peta dari penyeberangan jalan serta halte yang berada di wilayah studi kami, yang akan diletakkan pada 2 titik tempat wisata, yaitu THP dan ruko yang berhadapan pula dengan sentra UMKM. Baik, selanjutnya adalah perencanaan kualitas arahan perencanaan kualitas lingkungan. Baik, selanjutnya. Ini adalah perencanaan ruang terbuka hijau. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah rencana ruang terbuka hijau publik untuk kondisi ekstrimnya tersebut. Dan ini untuk arahannya yaitu adalah pedestrian dengan pohon yang rindang dan adanya jalur pesepeda, sehingga adanya tempat bersosialisasi untuk masyarakat dan pengunjung setempat. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah RTH, rencana ruang terbuka hijau privat, yaitu kondisi existingnya seperti berikut. Dan untuk contoh konsep adalah taman vertikal dan taman atas atau di atas genteng. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah rencana tata letak pendukung aktivitas berupa ruang terbuka hijau, yaitu ada lahan parkir, lahan terbuka hijau berupa taman, dan jalur pedestrian lingkar. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ini adalah rencana tata letak pendukung aktivitas berupa bangunan, yaitu ada sentra UMKM, ada halte, ada JPO atau tempat jembatan penyeberangan orang atas, dan gerai makanan dan souvenir. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah rencana tata letak informasi papan informasi atau peta lokasi. Contoh visualisasinya seperti berikut, dan ini adalah sketsa visualisasinya yang menyesuaikan dengan gambar peta tersebut. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah rencana tata letak informasi papan pengenal, yaitu adalah ini contoh visualisasinya dan ini adalah sketsa visualisasinya dan letaknya di berbagai tempat. Bisa kita lihat di peta berikut. Oke, baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah rencana tata letak informasi papan penunjuk arah. Ini adalah contoh visualisasinya dan ini adalah sketsa visualisasinya. Untuk peletakannya ada di tengah-tengah di koridor tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada rencana tata letak informasi papan peringatan larangan. Ada ini contoh visualisasinya, dilarang mandi di laut berbahaya, dan sketsa visualisasinya adalah dilarang membuang sampah ke dalam laut berbahaya. Untuk letaknya di berbagai tempat karena bahayanya akan laut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah rencana tata letak informasi berupa gapura. Ini adalah contoh visualisasi sketsa visualisasi 3 gapura, yaitu adalah gapura wisata Pantai Kenjeran, yang kedua adalah wisata kuliner Kenjeran, dan yang ketiga adalah permukiman, yaitu Kejauhan Lor 2. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah rencana tata letak internal eksternal street furniture. Pada rencananya adalah yaitu adanya kursi dengan menyerap panas matahari sehingga menghasilkan energi listrik. Untuk selanjutnya adalah adanya bola beton yang berfungsi melindungi pedestrian dari kecelakaan tersebut. Oke, ini adalah peletakannya. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada arahan perencanaan infrastruktur. Next slide. Berikut untuk kondisi existing jaringan drainase primer yang tersedia di wilayah studi itu berupa sungai. Pada rencana pengembangan drainase primer itu akan dioptimalkan dengan melakukan pengurukan pada drainase primer sungai sehingga bisa dapat menambah daya tampung sungai itu sendiri. Kemudian ada drainase non primer. Berdasarkan kondisi existing itu drainase dan primernya beton-betonnya sudah rusak, jadi mungkin bisa digantikan dengan desain dengan drainase horizontal yang dapat menjadi lahan parkir bagi kendaraan dan juga dapat dilalui bagian atasnya. Next slide.
Kemudian ada rencana pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan berdasarkan kondisi existing, distribusi listrik maupun penerangan jalan pada wilayah studi sudah tersebar ke seluruh kawasan permukiman penduduk, dan kemudian untuk arahan rencana pengembangan lampu penerangan jalan pada wilayah studi itu ditambahkan pada jalan-jalan dengan aksesibilitas tinggi seperti THP Kenjeran dan sentra kuliner ikan asap, dan aksesibilitas sedang seperti jalan kolektor primer. Kriteria desain lampunya sendiri itu terbuat dari bahan anti vandalisme, aman dari kejahilan, terutama bola lampu dan aksesorisnya. Didesain menyatu atau menyediakan tempat untuk banner atau papan reklame guna efisiensi. Next slide. Nah, kemudian ada rencana pengembangan jaringan air bersih. Untuk jaringan air bersih sendiri, pada wilayah perencanaan itu sudah terlayani sistem perpipaan yang air bersih sudah sistematis dan optimal. Namun masih memiliki kualitas air yang masih rendah, maka dari itu diperlukan usulan berupa alat pengelola air bersih seperti pada gambar di dalam. Next slide. Kemudian ada rencana pengembangan jaringan telekomunikasi. Kawasan yang menjadi prioritas pengembangan jaringan telekomunikasi baru di wilayah perencanaan itu adalah kawasan-kawasan komersial untuk keperluan kegiatan perekonomian seperti sentra kuliner ikan asap dan kawasan rekreasi seperti wisata THP Kenjeran. Next slide. Kemudian ada rencana pengembangan jaringan persampahan untuk berdasarkan kondisi existing di dalam kondisi persampahan itu kebanyakan dari sampah domestik yang berasal dari rumah tangga dan juga berasal dari permukiman maupun pedagang jasa skala regional dan lokal. Maka dari itu diperlukan usulan berupa desain depo sampah yang bisa dilihat dari gambar, dan juga pada wilayah perencanaan perlu disediakan tong sampah yang ditempatkan pada lokasi yang strategis seperti jaringan pergerakan atau jalan-jalan sekitar kawasan komersial. Next. Next. Kemudian ada yang terakhir rencana sistem penanganan kebakaran berdasarkan kondisi existing. Tingkat di sumur-sumur hidran atau prasarana kebakaran di kondisi existing itu masih sangat kurang. Hal tersebut mengingat kondisi wilayah yang sangat padat dan juga memiliki sumber air yang berlimpah seperti sungai, itu perlu ada optimalisasi pemanfaatan pemadam kebakaran dalam rangka menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di wilayah. Jadi rencana sistem pencegahan atau penanggulangan kebakaran pada wilayah perencanaan itu diarahkan pada pengembangan atau pembangunan sumur-sumur hidran menggunakan sumber air yang tersedia seperti sungai, dan juga bisa membuat tandon air sementara dengan desain tangki seperti dalam gambar. Next. Berikut adalah visualisasi dari konsep perancangan kelompok kami. Selamat datang di koridor Jalan Pantai Kenjeran. Wilayah tersebut didesain untuk merevitalisasi serta menghidupkan kembali taman hiburan Pantai Kenjeran dan destinasi kuliner ikan asap. Dimulai dari pintu masuk dengan konsep gapura sebagai tanda pengenal wisata tersebut. Di sepanjang perjalanan, kita akan merasa nyaman dengan adanya jalur pesepeda dan pohon rindang. Sekarang kita masuki area Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Di sana, kegiatan berliburmu akan merasa nyaman dengan fasilitas pendukung.
Di kawasan tersebut, kita juga dapat melihat kegiatan nelayan yang sedang bekerja di dermaga ikan dan gudang ikan. Setelah mendapatkan hasil tangkapan, nelayan tersebut akan pulang menuju area permukiman. Besok paginya, ikan tersebut diolah menjadi kuliner andalan, yaitu ikan asap. Pasti teman-teman haus dan lapar ya setelah berkeliling-keliling. Eits, jangan khawatir. Di sini ada sentra kuliner dengan makanan dan minuman khas asli Kenjeran. Kalian juga bisa istirahat dan sholat di Masjid Babus Salam. Kami juga menyediakan berbagai aneka oleh-oleh hasil olahan ikan yang siap dibeli wisatawan pada sentra UMKM. Jadi, tunggu apa lagi? Kami siap menunggu kedatangan liburan Anda. Jangan khawatir jika kalian datang hari libur. Kami sudah menyediakan lahan parkir luas beserta keamanan 24 jam. Ditunggu ya. Sekian dari kelompok 1, terima kasih atas sudah memaparkan. Terima kasih.